Ya pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Ana Tealita. Dan pemirsa, untuk sidang hari ini ada dua ruang sidang yang digunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di antaranya adalah ruang sidang untuk terdakwa Irfan Widianto dengan agenda pemeriksaan saksi Cak Putranto dan juga Baikuni Wibowo, di mana satu lagi adalah terdakwa Arif Rahman Arifin yang juga menghadirkan keterangan saksi ahli. Yang tadi pertama kali dimintai keterangan adalah ahli digital forensik yaitu Adi Satya, dan nanti akan diminta keterangan adalah Effendi Saragih, ahli hukum pidana. Tadi ada yang menarik pemirsa dari ahli digital forensik Adi Satya ini menjelaskan mengenai proses cloning CCTV apakah sudah sesuai SOP atau belum. Kemudian dia menemukan ada satu hard disk dan juga 5 flash disk begitu. Dan tadi juga Adi Satya, ahli digital forensik ini mengetahui bahwa CCTV tersebut disita dari Baikuni Wibowo, tapi tidak tahu apa sebenarnya isi dalam file yang direkam oleh CCTV tersebut. Kemudian juga menjelaskan bahwa isi dari hard disk dan juga flash disk ini berisi dengan file-file video sudah disalin ke hard disk di tanggal 14 Juli 2022. Nanti juga usai kesaksian dari ahli digital forensik yaitu Adi Satya di persidangan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin akan menghadirkan ahli hukum pidana yaitu Effendi Saragih. Dan persidangan di ruang lainnya pemirsa ada juga dihadirkan saksi mahkota yaitu Cak Putranto dan juga Baikuni Wibowo untuk terdakwa Irfan Widianto. Saat ini memang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih terus berlanjut, khususnya hari ini di mana sidang lanjutan obstruction of justice atau perintangan penyidikan juga kembali digelar. Agenda sidang untuk hari ini adalah pemeriksaan saksi ahli dan juga saksi mahkota untuk dua orang terdakwa yaitu Irfan Widianto dan juga Arif Rahman Arifin, terdakwa dari kasus obstruction of justice pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jaksa penuntut umum ini menghadirkan dua orang saksi mahkota dan juga satu orang ahli dalam persidangan Irfan Widianto. Saksi mahkota adalah Cak Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Nanti kita akan sama-sama saksikan pemirsa persidangan ini akan berjalan seperti apa, dan juga untuk Arif Rahman Arifin akan memanggil satu saksi ahli yaitu ahli hukum pidana Effendi Saragih, di mana tadi sudah dimintai keterangan ahli digital forensik Adi Satya. Sebagai informasi tambahan pemirsa, Arif Rahman Arifin dan juga Irfan Widianto ini merupakan dua dari 7 terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice pembunuhan Brigadir J bersama dengan 5 terdakwa lainnya yaitu Verdi Sambo, kemudian Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo serta Cak Putranto. Ketujuh terdakwa ini didakwakan melanggar pasal 49, junto pasal 33, pasal 48 ayat 1 atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221. Sumber dari DVR visi tersebut ya, Joshua itu ya sudah datang duluan. Betul ya mulia. Ya, sebelum Sambo sampai di rumah tersebut. Ya. Jadi izin yang mulia menjelaskan. Perbedaannya adalah Pak Verdi Sambo menyampaikan bahwa Pak Verdi Sambo sampai di Duren 3 tembak menembak itu sudah terjadi. Iya, sudah terjadi. Betul yang mulia. Sedangkan yang video yang kami lihat, Pak Verdi sampai, Joshua masih ada yang mulia. Tembak menembak itu belum ada. Belum ada. Betul yang mulia. Terus dari situ saudara
Pertama sudah saya saat bilang ini Joshua, Pak Arif Rahman tidak yakin yang mulia. Karena menurut Pak Arif Rahman saat itu, saat dia mengikuti otopsi, dia melihatnya bajunya berwarna merah yang mulia. Apa? Melihatnya baju Joshua itu berwarna merah, jadi dia tidak yakin bahwa itu Joshua. Saya sampaikan, Bang, yang kenal Joshua itu saya. Karena saya beberapa kali komunikasi dengan Joshua dan saya tahu. Baru setelah itu Pak Arif Rahman diam, kemudian berdiri Pak Arif Rahman. Kemudian seperti menelpon seseorang. Saudara tahu dia nelpon siapa? Saat itu tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya nelpon siapa. Apakah nelpon Hendra Kurniawan? Saudara tidak tahu ya. Saya tidak tahu yang mulia saat itu. Nah, setelah saudara mengetahui dari yang sebenarnya ya, dari dari cerita yang sebelumnya sudah dengar terkait peristiwa tersebut ya, apa yang kalian lakukan? Setelah itu yang mulia, yang pertama pasti kami bingung yang mulia, mana cerita yang harus kami percaya saat itu yang mulia. Karena memang kan di dalam DVR itu tidak menunjukkan yang mulia yang terjadi di dalam TKP, hanya di luar. TKP-nya sih tidak. Ya. Betul yang mulia. Jadi kami hanya menduga ini bagaimana ceritanya yang sebenarnya. Kemudian setelah itu saya tidak tahu dari telepon dari Pak Arif itu di tanggal 13 itu yang mulia Pak Arif Rahman menghadap Pak Ferdi Sambo. Kemudian keluar Pak Arif Rahman menyampaikan kepada Baikuni dan saya di situ bahwa untuk dihapus filenya. Arif Rahman bersama saudara waktu itu sendiri? Yang saya lihat sendiri ya. Habis keluar dari ruang Ferdi Sambo, dia ke ruangan pantry itu. Betul yang mulia. Yang di situ ada kamu dan Baikuni yang mulia. Baikuni. Betul. Arif Rahman mengatakan Ferdi Sambo berkata apa? Sampaikan untuk menghapus file-file yang ada yang kemudian Kalau ada yang bocor, kalian berempat yang bertanggung jawab. ada bocor, berarti kalian berempat yang bertanggung jawab. Ya, Bang. Terus kemudian apa tindakan kalian setelah itu? Karena posisi pantry itu sempit yang mulia. Karena Pak Arif berdiri, jadi saya yang keluar, Bang, udah Bang, duduk Bang. Saya keluar dari itu. Jadi yang saya tahu Baikuni dengan Pak Arif yang berbicara di dalam yang mulia. Terus kemudian apa yang saudara lakukan dan Baikuni lakukan? Sebelum Pak Arif menghadap untuk DVR CCTV sudah dikembalikan. Yang awalnya pada saat Baikuni datang ke kantor yang mulia, saya tanyakan apakah DVR CCTV-nya sudah diserahkan ke Polres. Terus disampaikan diserahkan ke siapa? Ke Samuel. Kemudian Baikuni hubungi Samuel saat itu yang mulia. Gimana? Menghubungi Samuel saat itu yang mulia, Baikuni. Setelah di pantry itu? Betul yang mulia. Menghubungi untuk apa? Untuk dikembalikan yang mulia. Hah? Untuk DVR. Tunggu dulu. Kan ada perintah hapus dari Ferdi Sambo. Itu sebelum yang mulia. Hah? Jadi kami sudah mengembalikan dulu baru ada penghadapan itu yang mulia. Ya. Kami mengembalikan DVR itu di pukul 18 yang mulia. Tanggal berapa? Tanggal 13 Juli yang mulia. Iya. Sebelum itu diapakan itu DVR itu? Kami kembalikan yang mulia. Iya dikembalikan. Sebelumnya diapakan? Apakah sudah dikopi isinya? Di kopi isinya sudah yang mulia. Sudah ya. Sudah. Sudah dikopi isinya. Sudah dikopi isinya. Dan sudah disalin oleh Baikuni. Ya. Nanti saya tanya bagaimana Baikuni menyalinnya, di mana disalinnya. Ya. Baik, mulia. Tanyakan nanti. Ya. Saudara dulu. Berarti yang di kopi itu apakah masih ada isinya ya, informasi elektroniknya itu di situ ya, berupa tayangan video itu, rekaman itu ya. Apa tidak? Saudara tahu enggak? Saya tidak tahu yang mulia karena setelah malam Perintahnya itu kopi dan lihat isi apa? dan lihat isinya yang mulia. Lihat isinya. Iya. Belum ada perintah hapus. Belum yang mulia. Saat itu belum yang mulia. Oh. Nah, terus kemudian setelah kopinya lah ya, dalam bentuk flash disk sudah diambil di situ dan sudah sempat
dilihat juga ya DVR tersebut kemudian diserahkan ke Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Dengan cara saudara kembali menelpon AKP Rifaizal Simual. Betul yang mulia. Menghubungi Semual. Betul. Apa yang saudara katakan pada siapakah terhubung dengan AKP Samual waktu itu? Oh, saat itu saya hubungi, aku bilang, Adiaso ini kita mau kembalikan DVR-nya. Oh iya bang, katanya. Pukul 18. Sebelumnya yang mulia. Oh sebelumnya. Karena itu di pukul 14 saat saya sudah bertanya ke Baikuni untuk membalikan, agak lama karena Samual itu saat itu alasannya untuk olah TKP yang mulia. Jadi sempat lama kami menunggu yang mulia. Kan FS sudah dapat laporan, Arif juga sudah lapor ke FS, kemudian FS perintahkan untuk dihapus. Betul yang mulia. Nah, DVR itu kan masih dalam penguasaan kalian. Masih penguasaan waktu itu kan terakhir kan dibawa oleh Baikuni. Betul yang mulia. Nah, itu kemudian kapan kemudian lagi diserahkan ke ke Polres Jakarta Selatan? Pukul 18, sekitar pukul 18 yang mulia, di tanggal 13 Juli itu yang mulia. Kita sudah kembalikan yang mulia, Baikuni menyampaikan kepada saya setelah memberikan, udah saya serahkan melalui Irfan. Setelah Baikuni mengkopi itu, ya, DVR itu ada di mana? Masih ada di Baikuni. Betul yang mulia. Masih di mobilmu? Di Baikuni yang mulia. Ya, nanti ditanya dengan apa dia Baikuni itu ke sana, ya. Tapi masih di mobilmu, kamu yakini masih di mobilmu? Sudah oleh Baikuni yang mulia. Setelah saya menyerahkan kunci yang tadi untuk dikopi, untuk DVR-nya sudah di Baikuni yang mulia. Betul yang mulia. Tapi dalam mobilmu kan mobilmu yang dipakai Baikuni. Sudah di mobil Baikuni yang mulia. Oh, sudah berpindah ke mobil Baikuni. Sudah berpindah. Yang mulia. Sudah berpindah ke mobilmu ya. Nah, nanti saya tindak lanjuti. Terus kemudian kapan lagi ya diserahkan lagi ke Polres Jakarta Selatan itu? Tanggal 13 Juli yang mulia. Pukul berapa? Sekitar pukul 18 yang mulia. 18. Melalui siapa? Melalui Baikuni yang diambil oleh Haris yang mulia. Oleh Ibda Haris. Ibda Haris. Betul yang mulia. Melalui Baikuni yang disampaikan oleh Ibda Haris. Betul yang mulia. Siapa yang menyampaikan ke pihak Polres Jakarta Selatan? Terdakwa Irfan. Terdakwa Irfan. Kenapa Irfan lagi? Tadi udah ambil, kemudian anu lagi. Jadi yang mulia izin saya menjelaskan bahwa setelah kita menghubungi Samual dan kita menunggu cukup lama yang mulia, kemudian dia bilang dia tidak bisa. Saya bilang ya sudah, minta tolong